Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat yang luar biasa sehingga masih bisa berkumpul di majelis ilmu di Masjid Al-Hasanah yang kita cintai ini, meneruskan kajian tafsir surah Al-A'raf, sekarang ayat yang ke-156. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asha' wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasaktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Ayat ini menjelaskan lanjutan daripada doa Nabi Musa alaihissalam. Kemarin Nabi Musa berdoa minta ampunan, kemudian Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, waktub lana fi hadid dunya hasanah. Tetapkanlah bagi kami di dunia ini sesuatu kebaikan. Kebaikan apa di dunia ini menurut para ulama? Kebaikan selama hidup di dunia, kebahagiaan selama hidup di dunia. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, sehat badan, kebaikan dunia. Sehingga dengan sehatnya badan rohani kita, maka bisa untuk beramal soleh. Kemudian diberi keturunan, diberikan anak, itu merupakan hasanah di dunia. Ada keturunan, dan keturunan itu nanti yang akan meneruskan cita-cita kita, yang akan meneruskan daripada kerja kita, yang akan meneruskan daripada amal-amal kita, yang nanti juga akan sebagai tabungan. Karena ketika orang sudah meninggal dunia, amal ibadahnya terputus, kecuali ada 3 kata Nabi SAW. Di antaranya adalah waladun salih, anak yang saleh. Kemudian diberikan kehidupan dalam keluarga yang diliputi kasih sayang, keluarga yang harmonis. Ulama katakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang sama-sama saling dorong-mendorong, tolong-menolong untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan rezeki yang halal, dan yang paling tinggi adalah diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan agama. Diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian wa fil akhirati, dan kebaikan di akhirat. Kebaikan akhirat itu adalah ketika kita mati bisa ucap la ilaha illallah. Kemudian ketika kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ada juga mengatakan di dalam ayat faqad faza fauzan 'azima, sungguh orang yang taat kepada Allah itu akan Allah berikan kebahagiaan yang besar, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang agung. Di situ 3 lafal yang Allah gunakan, waqad faza fauzan 'azima. Dan ulama berpendapat memang kebahagiaan yang kita dapat itu, kebahagiaan sesungguhnya itu pada 3 tempat. Yang pertama fauzan fid dunya, fauzun fid dunya, kebahagiaan ketika di dunia. Kebahagiaan ketika di dunia itu kita dapatkan kapan? Ketika kita bisa mentaati perintah Allah. Bukan yang kaya, bukan yang punya harta banyak, bukan yang punya jabatan yang tinggi, bukan dia yang punya wajah yang ganteng, wajah yang cantik, tubuh yang kuat, ladang yang luas. Tidak. Ini adilnya Allah. Allah katakan orang yang bahagia di dunia ini adalah yang bisa mentaati perintah Allah, baik dia itu kaya ataupun dia itu miskin, ataupun dia pejabat, walaupun dia raja ataupun dia rakyat biasa. Kalau seandainya ini kebahagiaan Allah letakkan di dalam kekayaan, maka di dunia ini yang paling bahagia bukan kita, tapi Qarun, Haman, yang paling kaya, hartanya banyak. Tapi mereka tidak bahagia, mati dalam keadaan hina. Kalau seandainya ini kebahagiaan Allah letakkan di dalam pangkat jabatan, maka yang paling bahagia seharusnya Fir'aun, karena dia yang paling tinggi, pernah ngaku sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun pun tidak bahagia, mati diazab oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang pun jenazahnya pun masih Allah kekalkan, dimuseumkan. Allah ini ingin kasih tahu, ini loh yang beranggapan dulu punya jabatan yang tinggi, sehingga mengaku saking tingginya jabatannya sebagai raja, terlalu mengaku sebagai Tuhan gini, akhir matinya tuh seperti ini. Akhir matinya itu seperti ini. Di dalam Al-Quran juga sudah Allah jelaskan. Banyak orang yang salah paham, ya, seperti Fir'aun, ya. Dia menganggap kebahagiaan ini dalam pangkat jabatan, sehingga saking tingginya pangkat jabatan yang ngaku sebagai Tuhan. Allah utus seorang nabi untuk mengingatkan dia, wahai Fir'aun, ya, Nabi Musa Allah utus kepada mereka. Untuk apa? Ya, untuk mengingatkan kebahagiaan itu bukan dalam pangkat jabatan, kebahagiaan itu dalam amal agama. Tapi nolak. Ketika dia nolak, dia pun mati dihinakan oleh Allah. Ada yang menyangka bahagia mempunyai bangunan yang besar, tinggi, hebat. Siapa mereka? Kaum Samud. Kaum Samud itu hebatnya luar biasa kalau bikin bangunan. Bukan kayak sekarang. Kalau kita bangunan di sini, kaum Samud itu dia buat gunung itu dipahat. Bukit-bukit itu dipahat, dibuatnya rumah, dijadikan kamar. Bahkan ulama katakan saking elitnya rumah yang dibuat oleh kaum Samud itu. Kalau musim dingin di dalamnya terasa panas, kalau musim panas di dalamnya terasa dingin. Luar biasa, lebih hebat lagi daripada kita pada saat ini. Allah utus seorang nabi untuk ingatkan, ini bukan kebahagiaan sesungguhnya itu dalam amal agama. Mereka nolak, akhirnya apa? Allah azab juga mati dihinakan oleh Allah. Kaum Sabak punya ladang yang luas, gitu kan. Subur,
perairannya mantap, subur sekali. Bahkan dikatakan kata ulama, ketika kaum Sabah ini ingin memanen buah-buahan, buah apel, anggur, apalah itu, dia cuma cukup bawa wadah yang diletakkan di atas kepalanya, jalan di bawah pohon itu. Dari pangkal sampai ke ujung itu udah penuh tanpa harus dipetik. Saking suburnya. Saking suburnya kaum Sabah. Bahkan dikatakan juga kalau ada orang yang dari luar, dia ini kumuh bawa hama, ketika masuk ke kaum Sabah ke tempat tersebut, kumuhnya, kuman-kumannya itu, kutu-kutu yang dia bawa itu, hama-hama yang dia bawa itu langsung mati seketika. Saking suburnya. Tapi ketika Allah utus seorang nabi, dia tidak mau mendengarkan. Dia masih menyangka bahwa perkebunannya inilah yang menyebabkannya itu bisa bahagia. Padahal tidak, yang bisa bahagia itu ketika kita mampu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sebentar saja Allah kirimkan seekor tikus yang melobangi perairan kaum Sabah, akhirnya hancur semua. Dan bahkan sampai sekarang masih ada. Tempat itu sudah terkenal tempat pohonnya berduri, buahnya busuk, dan banyak binatang buas di sana. Inilah sebab kalau orang itu salah. Nah, bahkan di Indonesia pun ada sebuah kampung yang menganggap hal seperti itu. Nah, di pulau sebelah, kita tidak sebutkan gitu kan. Sejarahnya ada, itu sekitar tahun dululah, udah lama sejarahnya itu. Ada orang di lereng gunung, perairannya bagus, tanahnya subur. Tapi dia punya kebiasaan setiap panen dia buat pesta besar-besaran, mabuk-mabukan, joget-jogetan, judi-judian, semua dikerjakan, kemaksiatan ada di sana. Menurut cerita, ketika suatu masa mereka melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa taala anggap mereka dengan gunung itu dihimpitkan kepada mereka, sehingga mereka habis semua. Makanya disebut dengan sejarah hilangnya satu desa dalam waktu satu malam. Ketika orang-orang sekitaran bangun, orang desa itu tidak ada lagi, sudah rata. Dia lihat gunungnya itu jadi sumpit, sudah tidak ada lagi atasnya itu, dan tandanya masih ada. Maka orang yang beranggapan seperti itu sudah banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sudah banyak. Ini juga mengingatkan kepada kita, kebahagiaan di dunia ini bukan dalam harta, bukan dalam jabatan. Banyak orang-orang terdahulu yang salah paham. Maka sehingga dengan kesalahpahaman mereka, ketika diingatkan mereka tidak mau, akhirnya Allah Subhanahu wa taala adab mereka dengan adab yang hina. Mati dalam keadaan hina. Kemudian fauzi yang kedua, kebahagiaan yang kedua itu kapan? Ketika meninggal dunia, ketika nyawa kita mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Orang yang mampu ucap la ilaha illallah, kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir kalamnya ketika meninggal dunia dia ucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk. Sekarang kalau kita lihat seperti itu, kita ngomongnya mungkin enak. Wah, nanti ketika meninggal dunia saja kita ucap la ilaha illallah, kan selesai, gitu kan? Nah, sekarang maksiat terus, gitu kan? Kerjakan dosa terus, nggak usah sholat, kan sudah ada jaminan. Toh tinggal ucap la ilaha illallah saja ketika meninggal, nanti kita akan masuk ke dalam surga. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Orang itu bisa ucap la ilaha illallah ketika meninggal dunia bukan karena kekuatan dia. Bahkan kita duduk di majelis ini pun bukan karena kekuatan kita, tapi didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah ingatkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Allah yang kasih kekuatan. Bahkan seorang kiai, ceritanya sudah sering saya ulang-ulang cerita. Seorang kiai punya burung beo, dilatih sedemikian rupa sehingga burung beonya itu bisa ucap la
ilaha illallah. Fasih, bahkan lebih fasih daripada kita. Dilatih. Dia tiap ketemu orang la ilaha illallah, tiap ketemu orang la ilaha illallah, tiap ketemu orang la ilaha illallah. Pada suatu ketika kiai itu lupa untuk menutup kandangnya itu, sehingga diterkam kucing. Ketika diterkam kucing, burung beo itu mati, tidak ucap la ilaha illallah, tapi yang dia ucap keok keok mati. Gitu kan? Akhirnya kiainya sedih. Ya, setelah mengajar ngurung diri dalam rumah gitu kan, ngajar santri ngurung diri dalam rumah, santrinya ini bingung. Wah, ini kayaknya kiai ini sedih karena burung beonya mati. Akhirnya santrinya iuran beli burung beo untuk santri. Wah, santri luar biasa. Ya dah, entahlah dari sini. Jadi santrinya iuran belikan burung beo baru untuk kiainya tadi. Ketoklah rumah kiainya. Assalamualaikum kiai, kami dan kiai lagi sedih burung beonya mati, ini kami belikan yang baru. Kiainya bilang, saya tidak sedih karena burung beo saya mati. Jelaskan, itu burung beo saya latih ucap la ilaha illallah, hari-hari dia ucap nama Allah, hari-hari dia ucap la ilaha illallah, tapi ketika diterkam kucing nggak muncul asma Allah dari mulutnya. Aku disedih karena mengkhawatirkan diriku yang hari-hari ucap Allah, hari-hari ucap asma Allah, ingat Allah. Aku takut mati tidak bisa ucap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disedihkan. Sekarang kita enggak enak-enakan gitu kan, dengar ini dengar itu tanpa memikirkan nanti yang kita ucapkan ketika meninggal dunia ini sesuai kebiasaan kita. Kalau kita biasa baca Quran maka mati dalam keadaan baca Quran. Kalau kita senangnya sholat maka kita akan mati dalam keadaan sholat. Kita tuh akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau sukanya joget-joget ya nanti matinya dalam keadaan joget-joget nanti. Sukanya judi matinya dalam keadaan judi. Maka buatlah kebiasaan baik sehingga apa? Sehingga kita mati nanti bisa ucap asma Allah la ilaha illallah. Sahabat itu ketika perang terpenggal kepala, tertusuk tombak di dadanya, dia ucap la ilaha illallah. Apa yang dia katakan? Fuztu bi rabbil Ka'bah, aku telah bahagia, telah berjaya demi Tuhannya Ka'bah. Mati di medan perang, mati syahid, itu mati yang bahagia bagi mereka. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika menghadapi pasukan, apa kata dia katakan? Kalian tinggal di sini, biar aku sendirian yang maju menghadapi orang kafir. Karena apa? Dia lihat di sana itu sudah ada surga, kebahagiaan sudah menanti. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah fauzun fil akhirah, bahagia ketika di akhirat. Kapan itu kita dapatkan? Ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampir lagi ke kampung baru. Karena kita ini aslinya ini penduduk surga. Nabi Adam dan Hawa itu di surga, ya, disuruh ke dunia. Nah, kita ini mampir ke dunia, nanti akan kembali ke akhirat. Kampung asli kita di mana? Surga. Nah, jangan mampir dulu ke kampung baru. Kampung baru itu neraka. Bukan kampung baru yang ada di sini, Pak. Kampung neraka maksudnya itu, ya. Di neraka sana. Kenapa? Memang benar ketika orang Islam nanti akan meninggal di akhirat nanti pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun nanti ada dosa-dosa yang disebabkan dia akan mampir ke neraka dulu. Tapi ada tandanya, tandanya sini di kening gitu. Alumni jahanam. Iya. Jangan sampai, maka ada cerita orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dia kata Nabi SAW dalam sabdanya yang mafhumnya, Nabi bersabda, sekecil-kecilnya iman, walaupun sebesar biji dzarrah, itu akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini surga yang paling miskin. Orang yang punya surga paling miskin. Surganya luasnya 10 kali lipat dunia. Dzarrah itu kalau kita jemur kasur, jemur bantal, kita pukul, ada yang terbang itu namanya dzarrah. Jadi ketika dia disuruh masuk ke dalam surga sama Allah, tidak mau lagi. Dia pun heran, masih ada ternyata surga untuk saya di Allah, gitu kan? Karena dia punya iman. Sampai dia tidak mau masuk, akhirnya dipaksa. Setelah dipaksa baru dia masuk. Itu dia lihat surga itu, luasnya 10 kali lipat dunia. Dia sambil teriak, akulah orang yang paling kaya, padahal paling miskin. Tapi ada tandanya, ini pernah mampir di neraka itu ada tandanya.
Sehingga yang lain tuh tahu. Karena apa? Kebiasaan atau amalan ahli surga itu adalah silaturahmi. Yang di atas bisa ke bawah, yang bawah tidak bisa ke atas. Nah, yang atas tuh ke bawah lihat kita. Nah, ternyata teman kita sendiri tuh lihat. Kemana saya nyari kamu dari kemarin kok baru nampak sekarang? Jawabannya ada di kening. Oh, mampir dulu, gitu kan. Ternyata mampir dulu, gitu kan. Nah, kebahagiaan yang kita dapatkan ketika di akhirat itu ketika kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuknya pun tanpa hisab. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya Nabi Musa itu berdoa, itu dapatkan selain minta ampun minta. Makanya doanya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada orang tanya, kan di sini ayatnya dunia dulu daripada akhirat. Maksudnya dunia hasanah itu dulu sama aja. Karena dunia hasanah, dunia yang hasanah itu adalah akhirat. Ketika dunia itu mendekatkan kita kepada Allah, itu bukan dunia, tapi itu adalah akhirat. Tapi ada dunia yang menjauhkan kita dari agama, itu baru dunia yang sesungguhnya. Yang menjauhkan itulah maksiat yang sesungguhnya. Inna hudna ilaika, kata Nabi Musa, kami sudah berserah diri kepada Engkau ya Allah. Dah. Ini puncak keimanan seorang hamba itu ketika dia sudah menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah, kembali kepada Allah, kami kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak keimanan itu ya ketika itu ada ketika kita sudah merasa tidak ada lagi yang bersama kita, ketika kita merasa semua orang menjauhi kita, yakinilah bahwa Allah selalu bersama kita, enggak jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ketika hambaku bertanya tentang fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Aku itu dekat dengan hamba. Lebih dekat daripada apapun. Sekarang tinggal kita ini mau beriman, mau taat atau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah menjawab, "Adzabi usibu bihi man asya." Azabku ini, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Ketika ada orang maksiat sepanjang hari maksiat, tapi kalau dia memang betul mau bertobat kepada Allah, maka Allah SWT kan pasti akan ampuni dosanya. Karena rahmat Allah ini luas. Ada orang mau taubat, mau bertaubat kepada Allah. Dia tanya sama gurunya, "Saya ini mau bertobat, tapi di kampung saya ini banyak sekali kemaksiatan. Jadi sehingga tidak ada suasana untuk ibadah." Akhirnya disarankan sama gurunya untuk hijrah. Untuk hijrah. Ketika berhijrah, baru belum sampai ke kampung selanjutnya, ternyata dia sudah mati dan dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat azab sama rahmat itu rebutan. Ini jatah saya. Dia ini maksiat, kata malaikat azab. Ini maksiat, ini harus saya hukum. Tapi kata malaikat rahmat, dia ini sudah niat untuk bertaubat. Jadi dia kan belum taubat, baru mau jalan, belum lagi amal, sama sekali belum amal, belum tahu kita nanti dia sampai di sana akan taubat atau tidak, gitu kan? Akhirnya setelah debat seperti itu, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ukur dari mana dia dekat. Ketika dia dekat dengan kampung lamanya, berarti dia cocok diazab. Tapi kalau dekat dengan kampung barunya yang dia ingin berhijrah, maka dia akan diterima taubatnya oleh Allah. Di dalam ceritanya aslinya dia itu belum terlalu jauh dari kampung lamanya. Masih berapa jarak? Sedangkan dengan kampung yang dia mau hijrah itu masih jauh. Tapi qudratullah, Allah lipat itu bumi sehingga dia lebih dekat dengan kampung tempat dia hijrah, sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering dikatakan oleh para ulama, memang Allah itu memiliki azab yang pedih. Allah sering ingatkan kita. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu luas, bahkan lebih luas
Bahkan saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja melampaui marahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti pun kita diizinkan ahli surga dengan rahmat Allah, Allah izinkan lewat di hadapan ahli neraka. Kata Allah, lihat mereka siapa yang waktu di dunia pernah berbuat baik kepada engkau, walaupun hanya memberikan sesatu buah kurma atau separuh kurma, tarik mereka bawa ke dalam surga, kata Allah. Maka kita ini sebenarnya masuk ke dalam surga ini bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Dari mana kita dapatkan rahmat Allah? Dari beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'aktubu lilladzina yattaqun wa ya'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku ini akan aku tetapkan bagi orang-orang yang mau bertakwa. Bertakwa itu ya mengamalkan seluruh perintah Allah dan membayar zakat. Ahli tafsir mengatakan kenapa ayat ini dinyatakan wa yu'tuna az-zakata. Ayat ini masih berhubungan dengan cerita Nabi Musa bersama orang Yahudi. Tapi di sini bahaya wa yu'tuna zakat, karena ini ingin mengingatkan orang Yahudi itu orang yang paling senang mengumpulkan harta dan mereka tidak mau menginfakkan harta mereka. Maka Allah ingin ingatkan kepada orang-orang saat ini, rahmat Allah itu kepada orang yang mau membayar zakat, mau membersihkan hartanya, menginfakkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nanti akan Allah adab sebagaimana orang-orang Yahudi. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka itulah orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, ini ayat 156 yang menerangkan tentang kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan rahmat serta rahmat dan adab Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang beriman? Nanti nilai ayat selanjutnya alladzina yattabi'unar rasul, di sini akan diterangkan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, semoga apa yang kita dengar, yang kita baca pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman dan Allah berikan kita taufik supaya bisa mengamalkan dan bisa menyampaikannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.